Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya minta bantuan Anda untuk menyiapkan Alkitab Anda. Boleh Alkitab yang fisik maupun yang ada di handphone. Anda siap-siap dulu, buka di dalam ayat yang akan saya berikan. Karena saya ingin Anda membantu saya, ada satu kasus suami dengan istri yang mereka ribut gara-gara kirim-kiriman ayat firman Tuhan. Gara-gara apa? Kirim-kiriman ayat firman Tuhan. Jadi satu kali istri itu memutuskan untuk WA suaminya dan dia katakan begini pada suaminya. Yang atas dulu ya, baca ya. Aku takut kamu berubah, aku merasa kamu seperti bukan suamiku lagi. Waduh, kalau sudah di WA gini suami jawabnya harus seperti apa? Begitu kan? Lalu dia pikir-pikir, ya mungkin karena kesibukan dan segala macam istrinya merasa suaminya enggak perhatian lagi. Lalu suaminya ingat apa kata Pak Pendeta. Ada satu pendeta yang khotbah bahwa kasih itu menutupi ketakutan. Itu ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Maka dia putuskan untuk ketik segera, wah ini aku harus mempercayai ayat ini akan menolong istriku bisa tenang. Lalu dia ketik, jangan takut, ingat apa yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih menutupi segala ketakutan. Yang jadi masalah adalah pada waktu dia ketik itu, satunya ketinggalan. Jadi dia ketik tulisannya Yohanes 4 ayat 18. Nah sekarang tolong bantu saya, kenapa mereka kok jadi ribut gara-gara ayat ini? Coba lihat Alkitabnya sama-sama ya. Sudah ketemu? Yohanes 4 ayat 18. Saya bacakan dari yang 17b. Katakan begini, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi seperti karena gara-gara salah satu saja yang bermaksud menenangkan dengan kasih menutupi itu jadi malah dia ngomong, ya memang aku bukan suamimu, katakan begitu. Saudara kita mungkin bisa tertawa sejenak melihat cerita ini, gara-gara ayat dikirim dan penulisannya kurang bisa salah penangkapan. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengikut Tuhan kita juga seringkali melakukan hal yang sama. Ada banyak orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian berkata amin, firman Tuhan ini pasti terjadi dalam hidupku. Lalu dia klaim itu, dia ikuti dan dia percaya janji itu akan tergenapi dalam hidupnya, tetapi ternyata enggak jadi-jadi juga. Atau yang kita boleh, kalau saya boleh istilahkan itu namanya ini, presumption faith. Ya. Presumption faith, apa itu? Presumption faith itu iman yang salah duga. Kalau pakai bahasa Indonesia, iman yang kecele. Atau bahasa Surabaya paling enak kecelik gitu ya. Iman yang kecelik gitu. Menduganya seperti ini tiba-tiba beda. Gitu. Ternyata enggak begitu. Menduga, dia tidak mendapatkan apa yang dia duga pasti dia dapatkan. Jadi pada waktu baca firman Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan, kita langsung berkata, yes, amin, ini terjadi, pasti terjadi. Lalu kita tunggu, ternyata janji firman Tuhan itu sepertinya tidak digenapi di dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan iman kecelik, presumption faith. Kenapa itu terjadi? Seringkali terjadi karena kita ini asal klaim janji Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Ayatnya percaya, kita klaim, kita tunggu, tidak terjadi-jadi, ya siapa tahu kita sedang mengalami yang namanya iman kecelik ini. Kita kecelik ternyata. Nah, salah satu ayat yang sering kali disalah mengerti yang saya pada pagi hari ini mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ini. Yeremia 29 ayat 11. Siapa yang suka dengan ayat ini? Lambaikan tangan. Iya, hampir rata-rata semua dengan Yeremia 29 ayat 11. Ada yang hafal? Atau yang di handphonenya pakai wallpapernya Yeremia 29 ayat 11. Ada? Ada ya di situ ya. Atau yang kalau ada temennya lagi masalah, teman kontaknya lagi problem, kita langsung ngomong, tenang bro, semuanya pasti akan berlalu. Ya masalahmu akan segera selesai karena Tuhan itu punya rancangan yang penuh damai sejahtera. Yang mendatangkan harapan bukan ratapan. Tenang bro, Tuhan akan segera jawab doa-doamu. Betul ya? Seringkali kita kirim itu, ya kita kirim ayat ini. Pertanyaannya adalah, apakah betul yang dimaksudkan dengan Yeremia 29 ayat 11 itu adalah satu janji dalam kehidupan kita ini kita tidak akan pernah mengalami masalah.
Apakah betul Yeremia 29 ayat 11 ketika dia menceritakan rancangan damai sejahtera itu bicara satu kehidupan yang tidak ada tangisan, kesedihan? Mari kita lihat sama-sama. Ya, mari kita lihat sama-sama. Untuk mengerti Yeremia 29 ayat 11 kita harus membaca dulu apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi diceritakan dalam kitab Yeremia, Yeremia itu melayani di Yerusalem dalam satu kondisi Yerusalem itu sudah kalah perang. Dikalahkan oleh bangsa Babilonia. Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar itu raja yang begitu hebat. Dia kalau menyerang bangsa-bangsa lain itu dengan masif, dengan tentara yang luar biasa. Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, perkakas-perkakasnya, emas dan semua itu diangkut semua pergi ke Babilonia. Tinggal reruntuhan saja. Mereka hidup di dalam ratapan. Lalu kemudian Nebukadnezar mengangkat Raja Sedekia untuk menjadi raja di bangsa Yehuda di tempat Yeremia melayani. Nah, dalam kondisi seperti itulah Yeremia menyampaikan firman Tuhan. Oke, saya mau tanya, kalau Anda punya teman lagi punya masalah, Anda akan kasih nasihat apa ke dia? Akan kasih firman Tuhan apa ke dia? Pasti yang baik-baik ya, Tuhan baik, Tuhan setia, kan begitu ya. Nah, tetapi yang menarik adalah pada waktu Yeremia berdiri di hadapan bangsa Yehuda, dia yang seharusnya menyampaikan suara Tuhan, tapi dia menyampaikan suara Tuhan yang seperti ini. Mari kita akan lihat sama-sama, apakah betul ini suara Tuhan atau tidak. Ini yang Yeremia katakan kepada orang Israel. Tuhan datang kepadaku, oke? Dia sudah klaim dirinya bahwa Tuhan ngomong sama dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau ngajak kita semua hati-hati dengan ketika ada seorang berkata, aku mendengar suara Tuhan. Ini salah satu cara ngetesnya, oke ya. Yeremia yang pertama klaim, aku dengar suara Tuhan dan Tuhan ngomong begini. Buatlah tali pengikat dan gandar. Gandar kuk itu anggap aja seperti ini ya, bawa kayu begitu yang untuk harusnya dikenakan untuk binatang ya, untuk bisa kalau ada dua binatang itu dia bisa berjalan beriringan ya, gandar atau kuk. Pasanglah pada tengkukmu di pundakmu dan sekarang ayat 6 dikatakan, aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yaitu Nebukadnezar, Raja Babel juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Kepada Sedekia, Raja Yehuda aku telah berbicara dengan cara yang sama, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel, takluklah kepadanya maka kamu akan hidup. Jadi Yeremia dalam kondisi bangsa yang sedang dijajah, yang sedang punya masalah besar itu, dia bawa kuk kemana-mana, dia bawa kayu kemana-mana, dan dia ngomong, kita harus mau jadi seperti ini. Di membawa beban kuk perbudakan dari Raja Babel. Dan dikatakan, kalau kamu takluk kepada Raja Babel itu, maka kamu akan hidup. Nanti ada ayat selanjutnya dikatakan kalau kamu ngelawan ya kamu malah binasa. Nah, saudara bisa bayangkan, semua orang lagi down spiritnya, semua orang lagi, kita ini bangsa Yehuda sudah terjajah, kita ini sudah begitu memalukan nasib hidup kita. Yeremia datang dengan satu pesan, terima saja nasibmu, terima saja, ini ada rencana Tuhan di baliknya, terima saja. Ikuti, tidak apa-apa, terima itu, kuk itu pakailah gitu. Dan kalau nanti kita baca dari pasal 29 ayat 10, tidak hanya disuruh nerima, dikatakan, beginilah firman Tuhan padaku, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia ngomong, nanti 70 tahun baru selesai itu masa perbudakannya. Kalau hamba Tuhan seperti ini ngomong, dia ngaku dengar suara Tuhan, Anda percaya enggak? Halo? Percaya, Bu Mira percaya, oke. Tapi di cerita itu ada pendeta lain, ada hamba Tuhan lain yang berdiri di depan jemaat Tuhan. Ini ceritanya. Pasal 28, makanya kita perlu baca pasal-pasal selanjutnya, akan baik membaca Alkitab itu membaca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, supaya kita tadi tidak mendapatkan iman yang kecelik tadi, ya salah duga. Pasal 28 dituliskan begini, dalam tahun itu juga, jadi pada waktu Yeremia itu lagi kemana-mana memberitakan, ayo sabar ya, terima ini rencana Tuhan, pikul salibnya, pikul kuk ini, ya enggak usah kita melawan, 70 tahun kita akan ngalami ini, ya kita ikuti saja.
Pada waktu Yeremia itu, tampillah seorang nabi yang lain, namanya Nabi Hananya dari Gibeon. Dan dikatakan di situ, dia juga, aku mendengar suara Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Nah ini menarik. Apa yang dia katakan? Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam berapa? Yang warna hijau ini berapa? 2 tahun. Dalam 2 tahun dikatakan di situ, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas Tuhan yang telah diambil dari tempat Nebukadnezar yang diangkutnya ke Babel. Beserta semua orang buangan dari Yehuda dibawa ke Babel akan dikembalikan. Nah, ini yang menarik. Ayat 10 perhatikan yang saya tulis warna hijau. Kemudian Nabi Hananya itu mengambil gandar di tengkuk Yeremia lalu mematahkannya. Hananya enggak cuma ngomong bahwa aku dengar suara Tuhan, 2 tahun masalah ini selesai. Dan dia dengan berani, dia datang kepada Yeremia, diambilnya tengkuk itu, kuknya itu, dipatahkannya, dihancurkannya. Dan dia dengan berani, seperti inilah Tuhan akan menghancurkan kerajaan Babel. Saya mau tanya sama Anda, kalau seandainya Anda ini dikasih pilihan, mengundang pendeta yang khotbah di MDC Surabaya, di Putat ini, ada 2 pilihan. Yang satu namanya Yeremia, yang satu namanya Hananya. Yang satu ngomong masalahnya ini 70 tahun baru selesai, yang satu ngomong enggak cuma 2 tahun Tuhan akan kasih kemenangan. Saya mau tanya, Anda panggil yang mana? Halo? Enggak ada. Pakai angkat tangan deh, pakai angkat tangan. Anda suka yang mana dengar beritanya? Hananya, yang Yeremia angkat tangan. Yang di atas saya harus bantu supaya kelihatan. Enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang lebih suka dengan beritanya Hananya? Angkat tangan. Saya ikut mengangkat tangan. Saya ikut angkat tangan. Tadi pagi, Pak Daniel Sumitro itu tahun ini usianya 71 tahun. Saya ngomong sama beliau, Pak Daniel, tahun ini tahun kemerdekaan buat Pak Daniel. Kenapa? Sudah lewat 70 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Anda kirim Yeremia 29 ayat 11, sebab Tuhan itu tahu rancangan, bro, tenang, masalahmu akan selesai. Apakah maksudnya demikian? Kalau ada orang datang ke saya dan katakan, Pak Betuel, aku ini punya masalah berat, tidak selesai. Tambah tahun, tambah berat, pergumulan tambah berat. Kira-kira saudara tahu enggak saya jawabnya apa? Saya akan tanya begini, sudah berapa tahun? Dia jawab, sudah 4 tahun, enggak berubah-berubah, begini terus. Saya akan jawab apa? Tunggu 66 tahun lagi. Anda tanpa sadar, pada waktu Anda kirim Yeremia 29 ayat 11, dan itu kirim pada orang yang sedang Anda untuk kuatkan. Konteks ayatnya seperti itu. Tapi saya tidak akan menyalahkan Anda. Saya tidak akan benci Anda dan katakan, oh jemaat MDC Putat ini kurang iman. Tidak, saya akan melakukan yang sama. Saya pasti ada di pihaknya Hananya. Tuhan, 2 tahun lah Tuhan, jangan panjang-panjang. Ya, setuju ya? Setuju ya? Tapi masalahnya adalah Yeremia itu tidak berhenti di pasal 28. Ini yang terjadi selanjutnya. Mari kita lihat siapa yang benar, siapa yang mendengar suara Tuhan. Yeremia atau Hananya. Ayat 8, pasal 28 tetap di ayat 13 dikatakan demikian. Pergilah mengatakan kepada Hananya, Tuhan berkata-kata lagi kepada Yeremia, engkau telah mematahkan gandar kayu tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar. Lalu berkatalah Yeremia pada Hananya, dengarkan hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Hananya dalam tahun itu juga pada bulan ke-7. Dari pasal ini kita bisa melihat, yang mendengar suara Tuhan adalah Yeremia. Saudara sepertinya sedikit unhappy. Tapi itu yang terjadi. Bahkan dikatakan sama Tuhan, luar biasa. Pada waktu dikatakan kamu Hananya sudah bawa bangsa ini murtad kepada Tuhan. Orang murtad itu tidak perlu tunggu berubah keyakinan. Orang yang murtad kata versi Yeremia itu orang yang mengingkari rencana Tuhan. Saya minta maaf mewakili hamba Tuhan. Jangan-jangan banyak hamba Tuhan juga
yang mengajarkan hal yang keliru, membawa umat itu murtad seperti yang dilakukan oleh Hananya. Bagaimana bisa? Karena menggunakan ayat-ayat tertentu dan membuat jemaat itu mengingkari rencana Tuhan. Dan Tuhan katakan, oke, kalau Hananya itu patahkan kuk kayu itu, aku akan buat, kamu buat sekarang dari besi yang tidak bisa dipatahkan. Supaya bangsa Israel tahu, ketetapanku tidak bisa dihancurkan, tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Dan mulai sejak itu Yeremia kemana-mana bawa kuk dari besi. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Kadang-kadang ketika kita berusaha melawan rancangan Tuhan, sepertinya kita justru tambah harus mikul gandar besi. Sepertinya tambah kesulitan. Gitu. Tambah kesulitan. Dan kemudian ayat selanjutnya dikatakan, 8-10, beginilah firman Tuhan semesta alam, minta maaf saya harus banyak menampilkan ayat-ayat ini karena saya berharap kita memahami firman Tuhan ini dengan jelas ayat demi ayat. Dikatakan 8-10, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengahmu, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap berapa? 70 tahun. Jadi Anda sekarang mulai cocok sama Yeremia, sudah mulai ikut Yeremia ya. Sudah enggak cari jalan pintas 2 tahun lagi ya, kita ya, seperti Hananya. Bagi Babel, aku akan memperhatikan kamu, kamu akan menepati janjiku. Pasal 27, pasal 28 itu kejadiannya di Yerusalem. Yeremia harus melawan nabi palsu yang namanya Hananya, yang menceritakan tentang pertolongan-pertolongan instan dari Tuhan, yang mengingkari rencana Tuhan, yang mengajak murtad. Lalu kemudian pasal 29 ini cerita tentang apa sih? Surat pengembalaan Yeremia dituliskan kepada mereka yang dibuang di Babel. Jadi di antara mereka itu ada banyak yang dijadiin tawanan, dibuang ke Babel. Ditulisin surat dan dikasih tahu, sementara kamu ada di pembuangan, tenang-tenanglah saja di situ. Itu rencana Tuhan. Nanti kalau sudah 2 tahun, baru kamu boleh kembali lagi, gitu ya. Bukan, 70 tahun. 70 tahun nanti boleh kembali lagi. Jadi pasti yang di pembuangan itu kan resah hatinya. Kapan Tuhan menolong kami? Kapan Tuhan menolong kami? Pada waktu mereka seperti itu, pada resah begitu, muncullah surat. Dan dikatakan 70 tahun lagi Tuhan akan membebaskan kamu. Baru kemudian ayat favorit kita, ayat 11 itu yang merupakan bagian dari surat kepada orang pembuangan dituliskan. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, hai bangsa Yehuda. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Nah, dari sini makanya ada beberapa orang yang imannya jadi iman yang kecelik tadi. Karena menduga ayat ini adalah bicara tentang pertolongan Tuhan yang langsung, yang instan. Kita punya masalah yang selesai. Tapi padahal kalau kita lihat di sini, justru Tuhan seolah-olah membiarkan kondisi buruk itu terjadi bagi bangsa Yehuda. Hidup sebagai tawanan di tempat pembuangan selama 70 tahun. Sesuatu yang sepertinya buruk dan berlarut-larut adalah bagian dari rancangan Allah. Dan kemungkinan besar itu adalah babak Tuhan sedang mendisiplinkan bangsa Yehuda. Sedang menguduskan bangsa Yehuda supaya mereka mencari Tuhan kembali, supaya mereka hidup mengutamakan Tuhan. Dan bahkan sepertinya itu masa-masa yang sulit. Tapi kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, justru itu menjadi babak pemakaian Tuhan atas bangsa Yehuda. Jadi saudara-saudara, hari ini mari kita belajar untuk menjadi umat Tuhan yang tidak anti masalah. Ya, bukan cari masalah ya. Bukan. Saya tidak menganjurkan untuk Anda cari masalah, apalagi buat masalah. Aduh, jangan gitu ya. Tapi ketika masalah itu datang, mari kita tetap gunakan ayat Yeremia 29:11 ini. Tapi dengan pengertian yang seperti ini. Yang pertama, kalau dikatakan aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Saya mau beritahu kepada Anda semua, Anda ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Yang setuju katakan amin.
Anda di tempat ini semuanya punya tujuan hidup, amin. Minggu depan, Jumat, memperingati Jumat Agung, Sabtu kita peringatkan kebangkitan Yesus. Itu semua menceritakan, Yesus menebus hidupmu dengan darahnya yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Untuk apa? Untuk engkau punya tujuan hidup yang berharga. Dia menciptakan kita dengan dia punya rencana yang indah. Dia punya rancangan yang indah. Oleh sebab itu, mari perjalanan hidup ini adalah perjalanan hidup yang mau dibentuk oleh Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, kalau kamu mau mengikut aku setiap hari, ikut aku, sangkal dirimu dan pikul salib. Saya tahu, semua orang tahu, pikul salib itu tidak enak, apalagi suruh mikulnya 70 tahun. Rasanya sulit, betul? Tapi kalau itu adalah rencana Tuhan, kalau itu adalah cara Tuhan membentuk kita, kalau itu kita ini seperti bejana, dipoles, dia tahu yang ini sepertinya kurang maju sedikit, ya ini mungkin aku harus tarik sedikit, yang ini rasanya harus sedikit ditekan. Itulah cara Tuhan membentuk kita. Kalau engkau sadar itu, maka kita menghadapi pergumulan hidup ini lebih dengan mawas diri, lebih dengan, iya ini rencana Tuhan, aku mau mengikutinya. Tetapi juga perhatikan, kalau dia membentuk kita, pas Tuhan akan memastikan rencananya, rancangannya atas hidup kita itu tidak sekadar selesai, tapi selesai dengan sempurna. Amin? 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 Setuju? Setuju ya? Ibu kalau lagi ke tukang potong rambut begitu, ya itu mau enggak dipotongnya cuman separuh aja, bagian sisi kanan aja. Bayarnya boleh separuh. Ada yang mau begitu? Tapi saya percaya, yang tukang potong rambutnya, kalau kita ada datang gitu, Pak, tolong aku potong rambut yang bagian kanan saja, nanti diskon ya, bilang gitu. Kalau saya jadi tukang potong rambut, saya tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena saya mau pastikan karya saya sempurna. Saya mau pastikan nanti pada waktu keluar dari salon saya, orang itu ketemu sama orang lain akan lihat, wih potonganmu kok bagus ya, kamu potong di mana? Kan begitu. Walaupun saya mungkin setengah, ya enggak capek lah setengah. Sebagai seorang ahli yang tahu mana yang baik dan betul, saya akan selesaikan karya itu dengan sempurna. Itulah Tuhan. Makanya sekali lagi saya tampilkan angka 70 tahun. Ya, supaya Anda tidak alergi dengan masalah yang begitu panjang dalam hidup ini. Percayalah kalau itu bagian dari Tuhan, Tuhan tahu itu akan menyempurnakan kita. Ini sekaligus berita baik untuk Bapak Ibu yang berkata, usiaku sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, Tuhan masih bisa pakai aku enggak? Saya mau katakan, berapapun usiamu, Tuhan masih bisa pakai engkau. Amin. Kalau lihat anak-anaknya yang muda-muda itu, wah mereka masih punya energi. Belum tentu mereka itu cinta Tuhan lebih dari Anda. Ya kan? Ayo. Jadi tidak ada pensiun. Saya ketemu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah usia 70 tahun, 80 tahun, malah mungkin 70 tahun mereka sudah merdeka, sudah bebas. Dan mereka melayani Tuhan justru harusnya lebih dengan semangat lagi. Saya katakan sama istri saya, ayo kita harus olahraga, kita harus hidup sehat, supaya kita hidup lebih lama lagi bisa melayani Tuhan. Nanti tidak ada pensiun dalam mengikut Tuhan. Om, tante, Anda berkata aku sudah lemas, engkau bisa dipakai Tuhan kapanpun. Amin, amin. Ayo engkau bisa berdoa untuk anak cucumu, engkau bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa. Tuhan bisa pakai. Ya, waktu buat Tuhan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dia tahu, kita butuh segini, dia membentuk kita bagiannya berapa lama. Tuhan tahu dalam kedaulatannya. Tetapi yang pasti, dia akan selesaikan semua karyanya itu dengan sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran pertama yang kita bisa ambil pada waktu kita memahami Yeremia 29 ayat 11 ini bukan sekadar bicara tentang hidup kita jadi baik, kehidupan kita jadi lebih menyenangkan, bukan. Tapi pelajaran yang pertama adalah jadilah pribadi yang siap dibentuk Tuhan. Siap dibentuk Tuhan? Siap? Kalau dibentuknya 70 tahun siap? Ya, jangan buru-buru bergumul sama Tuhan. Ya Tuhan kurangi sedikit lah, 30 tahun lah, kurangilah diskon gitu ya. Tetapi ini, latih dirimu untuk berdoa, tidak hanya meminta Tuhan menyelesaikan masalahmu, namun mintalah agar dia menyelesaikan karyanya yang sempurna di dalam hidupmu. Ya, saya
pribadi ketika memahami ini, saya melatih anak-anak saya. Pada waktu mereka menghadapi pergumulan itu, enggak cuma lihat masalahnya, tidak tahan, cepat Tuhan tolong selesaikan ini, enggak. Tapi kamu bisa enggak, dalam kondisi yang sulit sekalipun, kamu berkata pada Tuhan, Tuhan aku tahu ini pembentukan Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk dari aku siap Tuhan. Ya. Itu resilience itu seperti itu. Resilience itu enggak cuman berani menghadapi tantangan. Ya, kalau hanya berani menghadapi tantangan tuh mungkin tuh ada karakter tertentu dari orang tertentu berani. Tapi resilience itu justru malah bisa melihat, aku ada tantangan, aku tahu ini bagian dari pembentukan Tuhan. Apa ya? Oh aku dilatih untuk lebih sabar. Oh aku dilatih untuk lebih mengasihi. Oh aku dilatih untuk bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh. Berikan hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan. Tetapi kalimat Yeremia 29:11 ketika dikatakan rancanganku damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Ini juga berbicara bahwa tentang satu prinsip, harapan itu akan selalu tumbuh kuat jika ada damai sejahtera. Tuhan tahu ini. Ya, orang Jawa bilang kemurungsung nggarai kakean masalah. Nah, tahu enggak itu artinya? Itu kemurungsung itu enggak bisa diterjemahkan dengan bahasa apapun juga. Yang jago bahasa Inggris, kemurungsung itu apa bahasa Inggrisnya? Ayo. Apa kira-kira kemurungsung ini? Tahu kemurungsung ya? Tahu ya? Sulit ya diterjemahkan, definisinya apa? Kemurungsung itu adalah kejadian pada waktu kita bangun pagi hari, kita harusnya masuk kantor jam 7, itu jamnya ternyata kita terlambat. Bangun jam 7 kurang 5, kita baru jalan, di jalan itu macet sampai di kantor, bosnya kita sudah duduk di situ dan marah kita, kenapa kamu terlambat? Kemudian kita rapat, kita tidak sengaja numpahin kopi itu tumpah kena baju kita kotor, dan pada waktu kita presentasi di depan orang kita dengan wajah yang lusuh, kemudian proyek kita ditolak, sampai di rumah jengkel, anak kita lagi sakit, kemudian istri kita ngomel-ngomel. Itu hati kita kemurungsung. Saudara tahu kemurungsung ya? Tahu ya? Ya, kemurungsung. Dan selalu tapi masalahnya begini, kita harus sadari ketika masalah itu datang bertubi-tubi, hati ini mudah kemurungsung. Kita mudah panik, kita ini mudah jadi tidak tenang. Makanya bukan firman Tuhan katakan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Orang tidak bisa berdoa itu kadang-kadang karena nggak bisa tenang hatinya, karena kemurungsung itu. Itulah yang Tuhan tahu. Makanya Yeremia 29:11 ini memberikan janji yang indah. Pada waktu engkau menghadapi masa yang paling sulit sekalipun, engkau menjadi budak di Babelonia, ya, tidak ada orang yang jadi budak itu senang, tidak ada. Bangun pagi dia nggak punya cita-cita, enggak punya. Dia tahu dia harus kerja keras, kerja paksa. Tetapi Tuhan tahu, aku menjanjikan sesuatu. Aku tidak menjanjikan kamu segera selesai, tetapi aku akan menjanjikan engkau, pada waktu engkau menghadapinya, kamu bisa menghadapinya dengan damai sejahtera yang aku sediakan. Itu janji Yeremia 29:11. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada beberapa jemaat yang dalam pergumulannya datang minta konseling atau minta doa kepada kami, maka jujur kami kadang-kadang lihat, ya ampun masalah hidupnya kok bisa kayak gitu ya. Saya kadang sharing sama istri saya, mungkin kalau kita yang hadapi, mungkin kita juga belum tentu setangguh mereka ya. Kadang-kadang minta maaf, kami tidak punya jalan keluar. Tidak bisa, tidak tahu. Ditanya itu, pendeta itu banyak hikmat. Siapa bilang? Siapa bilang kan? Enggak, kadang-kadang tidak tahu gimana kasih solusi. Tapi kami yang tahu pasti adalah, kami juga mengalaminya adalah ketika hidup ini sulit, ketika masalah itu berat, yang saya tahu adalah Tuhan menyediakan damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu, yang akan memerintah hati dan pikiranku. Yang membuat aku bisa mengalami satu ketenangan ilahi di tengah badai yang mengerikan itu. Itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu juga. Itu yang Tuhan tawarkan dalam kehidupanmu juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pelajaran kedua. Jadilah pribadi yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan saya titip pesan, jadilah juga orang itu yang suka bawa damai sejahtera dimanapun juga, ya. Jangan bawa kerusuhan. Ini yang kita perlukan. Ya. Latih anak-anak kita, doakan mereka.
Ya, saya mau titip pesan. Kadang dengar, waduh nanti masa depannya anak-anak itu nanti gimana ya, tambah sulit dan segala macam. Percayalah, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang membuat mereka bisa tenang, yang membuat mereka bisa berpikir di dalam kondisi yang sulit sekalipun, Tuhan itu sediakan. Ya, makanya pada waktu anak-anak kita, saya lihat ada beberapa anak dulu murid-murid di sekolah sekarang sudah mulai menikah punya anak. Saya katakan pada mereka, selamat datang di masa dewasa, selamat datang di masa pernikahan, selamat datang di masalah yang lebih banyak lagi. Oh iya Kak, oh dulu itu kalau dengerin Kak Betul ngomong tuh rasanya nggak perhatian, dengerin orang tua nggak perhatian. Sekarang kami jadi orang tua Kak, baru sadar sulit ya. Iya, anakmu umur berapa? Masih kecil, waduh repot sekali. Nanti tambah besar, tambah repot lagi ya. Lebih besar lagi, tambah repot lagi. Lu Kak Betul kok mendoakan? Bukan mendoakan, itu sudah nasib hidup kita seperti itu. Tetapi tenang, kamu tidak perlu ngerti semuanya. Kamu tidak perlu bahkan minta maaf jalan keluar semua atas itu semua. Engkau bisa menghadapinya karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Engkau akan mengalami damai ketika Yesus itu ada di kapal, di satu kapal, dan kemudian ada angin sakal yang hampir menenggelamkan kapal itu. Sementara murid-murid yang lain buang air, mereka takut tenggelam. Yesus bisa tidur. Yesus tidur, Yesus tidur. Siapa yang kepengen hidupnya, masalahnya walaupun berat tapi bisa tidur, halo? Saya menangkap ada roh-roh di tempat ini yang malam tidak bisa tidur karena banyak masalah. Tapi mari serahkan pada Tuhan. Ya, saya sama, saya ini orangnya pemikir, ya, terpaksa untuk mikir, harus bisa survive hidup dari kecil dan segala macam. Istri saya lebih gampang tidur. Saya kadang-kadang tuh tidur itu bisa mikir, sampai kadang-kadang bangun pagi itu dapat jawabannya. Luar biasa, artinya apa? Waktu tidur mikir juga. Saya pikir-pikir, yang jadi masalah adalah yang saya pikirkan itu bukan masalah saya, masalahnya orang lain kadang-kadang. Lalu istri saya ngomong, kamu kalau gini terus lama-lamanya aku bisa jadi janda ini. Oh bukan itu, maksudnya saya bisa cepat sakit dan mungkin bisa mati gara-gara itu. Saya iya ya, benar juga ya. Sekarang puji Tuhan, saya bisa gampang tidur. Ya. Tidur, walaupun tidurnya kadang-kadang masih cepat-cepat karena cepat harus bangun mikir lagi gitu ya. Enggak, saya mau latih diri saya. Untuk minta damai sejahtera, Tuhan sudahlah, aku serahin sama Tuhan. Ya, saya melatih diri, hamba Tuhan itu bukan juru selamatnya mereka itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sudah serahkan masalah itu kepada Tuhan, Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Bisa damai dalam kondisi sulit. Itu yang Tuhan sediakan. Hari ini saya mau berdoa, saya tidak tahu kalau lihat dari wajah Anda itu sepertinya tenang-tenang, tapi mungkin di dalam hati Anda sedang mengalami pergumulan yang berat. Saya berdoa, mungkin masalahmu belum selesai hari ini, tapi damai sejahtera Tuhan memampukan engkau untuk melewati semua itu. Amin. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, menarik, surat itu sebenarnya sebelum di ayat 11 dimulai dengan kalimat yang seperti ini. Tuhan berkata kepada orang yang di Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki, carikan suami, anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki, agar di sana kamu bertambah besar. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini luar biasa, coba renungkan sebentar. Ini sesuatu yang seharusnya tidak masuk akal. Surat ini sekali lagi diberikan kepada orang Yehuda yang tinggal di Babelonia. Ya, kota yang begitu indah tetapi mereka tinggal sebagai budak di sana. Pernah enggak Anda melihat ada budak yang Tuhan katakan di sini, ya, kamu tinggal di sana, kamu jadi budak, tenang saja. Kamu di sana cari istri, menikahlah. Ya, bikin berkebun, ya, kebun, dan kemudian nanti kamu akan menikmati hasil kebunnya. Menurut Anda ini masuk akal atau enggak? Enggak mungkin, ini tempatnya musuh. Mereka tinggal di tempat musuh, bagaimana mungkin mereka bisa menikmati itu? Tapi saya mau katakan pada Anda, Tuhan bisa memberkati engkau di tempat yang paling sulit sekalipun. Hanya 4-5 orang yang percaya. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan bisa memberkati engkau di tempat yang paling sulit sekalipun. Di dalam kondisi yang paling berat sekalipun, Tuhan bisa memberkati engkau. Percayalah, Tuhan lakukan itu. Engkau diberkati di tempat musuh. Jadi kamu tenang, tetap jadi budak di sana.
Tapi engkau akan diberkati di tempat yang paling sulit sekalipun. Engkau akan punya kebun dan engkau akan bisa menikmati hasilnya. Wow, luar biasa. Bahkan engkau akan berkembang, anakmu carikan istri langsung. Dan kamu akan menjadi bangsa yang besar karena. Dan ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Yang Tuhan katakan begini, usahakan kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraanmu akan menjadi kesejahteraan kota itu. Artinya apa? Babilonia yang harusnya menjadi bangsa yang menjajah mereka, justru diberkati oleh keberadaan budak mereka. Wow, luar biasa. Tuhan bisa pakai bangsa Yehuda menjadi berkat bagi Babilonia. Pertanyaannya adalah, sesuatu yang tidak masuk akal ini, kenapa bisa terjadi? Karena ribuan tahun sebelumnya, ada seorang bapak yang dipanggil keluar dari satu bangsa, dan dia mendapatkan satu visi. Dia berhadapan muka dengan muka Allah. Ya, dalam kemuliaan Allah itu dia melihat kemuliaan Allah. Dia katakan, lihatlah langit, hitung bintang-bintang di langit itu. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Nama bapak itu adalah Abraham. Apa artinya? Artinya Tuhan sudah terikat janji dengan Abraham. Bahwa keturunan Abraham, Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya. Engkau akan menjadi berkat, akan berkati orang yang memberkati engkau, akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat melalui engkau. Luar biasa. Makanya kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan baca Alkitab dengan cara sepotong-potong. Sepotong-sepotong. Jangan membaca Alkitab dengan gaya pakai, ya sekali-sekali bolehlah pakai gayanya kotak obat. Kita lagi butuh apa? Ambil ayat ini untuk obati. Bacalah Alkitab ini dengan keseluruhan. Engkau akan melihat rencana Tuhan, engkau akan melihat cara Tuhan bekerja itu begitu indah. Dia sudah berjanji kepada Abraham, dia enggak pernah lupakan. Bahkan pada waktu bangsanya yang dipilihnya itu ada di dalam satu situasi yang paling buruk karena kesalahan mereka sendiri menjadi tawanan. Di tempat itu Tuhan tetap memberkati mereka, bahkan mereka tetap menjadi berkat. Karena Tuhan sudah terikat janji dengan Abraham. Dan tahukah Anda dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Indah sekali. Lanjut lagi rencana Tuhan. Tidak berhenti kepada bangsa Yehuda. Janji Abraham itu turun juga kepada engkau dan saya. Tuhan katakan setiap kita yang percaya kepada Yesus, setiap kita yang sudah diselamatkan oleh karya salib Kristus, secara rohani kita adalah keturunan Abraham. Artinya apa? Artinya kita bisa klaim janji ini. Nah, kalau yang ini boleh diklaim. Ya, yang ini boleh diklaim. Yang ini saya pastikan kalau Anda percaya dengan janji ini, iman Anda tidak akan iman kecelik. Kita akan diberkati. Amin. Ya, sekarang mulai ragu-ragu semua ya. Tadi kata Pak Beto semua harus dipikirkan. Tapi yang ini percayalah. Kita akan diberkati hidup ini karena kita ada di dalam Kristus. Amin. Tapi perhatikan selanjutnya, engkau akan diberkati supaya engkau menjadi berkat. Amin. Saya percaya gereja ini juga ada, bukan sekedar nambahkan gereja di Surabaya. Tapi gereja ini ada untuk menjadi gereja yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, Yeremia 29 ayat 11 ini juga bicara yang ketiga. Jadilah pribadi yang terlibat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gereja lokal di tempat ini, tapi berkatnya menjadi gereja global. Di seluruh dunia dialami, melalui doa, dana, dan daya. Saya ingat sekali, tahun 2014, di rapat pengembalaan, Pak Andreas Saharjo sampaikan kepada tim pastoral, gereja ini harus menjadi gereja misioner. Gereja yang menjalankan misi, menjadi berkat bangsa-bangsa. Waktu itu beliau menyatakan ada 3 hal. Bagaimana MDC Surabaya bisa menjadi berkat, menjadi bekerja dalam misi. Yang pertama, yang jadi namanya city care, urban care. Apa itu artinya? Kita harus mempedulikan kondisi di kota ini. Maka kita ada pendidikan PAUD, kita melayani di terminal Joyoboyo dan segala macam. Kita punya sekolah dan segala macam. Kita terlibat di dalam memperhatikan kesejahteraan kota ini. Yang kedua, punyalah misi di dalam pendidikan. Karena ini mendidik anak-anak untuk tidak hanya menjadi orang sukses, tapi anak-anak ini suatu kali juga mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai hari ini kita melihat itu terjadi di sekolah MDC. Ngomong-ngomong, tahun ini sekolah MDC ulang tahun usia 25 tahun. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan.
Itu apa? Itu apa ulang tahun apa? Perak ya, 25 perak ya. Perak ya, ulang tahun perak gitu. Dan kami melihat selama 25 tahun, kemarin dikumpulkan orang tua, Pak Yamin sebagai ketua yayasan menceritakan bahwa Tuhan menolong sekolah. Sekolah ini ada bukan karena kegagahan orang-orang yang bekerja di dalam, bukan semata-mata semua karena visi dari Tuhan. Kami rindu di sekolah itu bukan hanya mereka menjadi sukses, tapi mereka dididik, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka dididik karakter mereka. Dan puji Tuhan selama 25 tahun sekolah itu berada, sekarang ada beberapa alumni, kita melihat mereka di beberapa kota, bahkan di beberapa negara, Tuhan pakai mereka. Mereka tetap cinta Tuhan, beberapa dari mereka bahkan memberi dampak di sekitar mereka. Ya. Wah ini Pak Beto jadi promo sekolah, bukan promo sekolahnya, ya memang ada promonya, 25 tahun kita mau promo besar-besaran. Kalau Anda cari sekolah, anakmu sekolahkan di sekolah, ya itu kan Anda promo sendiri ya, bukan saya ngomong ya, oke? Ya. Tetapi lebih dari itu, ini lahir dari visi. Untuk kita menjadi gereja yang diberkati, tapi gereja yang memberkati. Melalui apa? Pendidikan. Ya, pendidikan. Itu terjadi, luar biasa. Dan yang ketiga Pak Ades katakan, kita harus terlibat kepada misi, kepada suku-suku yang terabaikan. Ada banyak di dunia ini, lebih dari 3.000 suku yang belum terjangkau. Mendengar Yesus saja belum. Alkitab ditulis dalam bahasa mereka saja tidak ada. Mereka tidak punya akses dengan Yesus. Makanya kita ada persembahan global 50K, global 50.000 itu, 50.000 itu yang kita pakai. Itu semuanya pergi ke tempat sana. Mengutus anak-anak muda. Ada beberapa yang ikut pelatihan di Surabaya dan mereka pergi untuk memberitakan Injil melalui profesi mereka. Kenapa itu diusahakan di gereja ini? Karena meyakini Yeremia 29 ayat 11. Walaupun dalam kondisi sulit, walaupun mereka adalah orang terbuang, mereka tetap punya identitas yang tetap. Mereka adalah umat yang diberkati untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu kalau hari ini kau sedang mengalami problem, ingatlah Yeremia 29 ayat 11 ini. Engkau tidak hanya akan survive menghadapi masalahmu. Saya berdoa, bahkan di tengah-tengah masa yang paling sulit dalam hidupmu, engkau tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Amin. Engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya, amin. Jadi tolong mulai hari ini mengirim Yeremia 29 ayat 11 dengan pemahaman yang benar. Ya, tidak hanya itu, engkau akan mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita berdoa, kita nyanyikan satu lagu tadi, Ku Berserah. Mari bawa hidupmu hari ini, percayalah Tuhan punya rancangan yang terindah untuk kehidupanmu, rancangan damai sejahtera. Bayangkan di tengah masa yang paling menakutkan, bayangkan di tengah masa yang paling sulit, Dia tidak meninggalkan engkau, Dia berjalan bersama dengan engkau. Dia menyediakan damai sejahteranya untuk membuat engkau bisa menghadapi kehidupan yang paling sulit sekalipun. Mari serahkan hidup kita kepada Dia. Ku berserah penuh Tuhan. Haleluya.